Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad Marwah dari kelas manajemen 1B. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya tentang pencemaran lingkungan. Sebelum kita masuk ke topik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan didefinisikan sebagai perubahan faktor abiotik akibat kegiatan yang melebihi ambang batas toleransi ekosistem biotik. Pencemaran lingkungan disebabkan oleh beragam faktor, namun faktor terbesarnya adalah manusia. Sadar atau tidak, kita telah berkontribusi dalam proses pencemaran lingkungan. Mulai dari pertambahan jumlah penduduk yang tak terkendali, banyak sumber-sumber zat pencemaran hingga alam tak mampu menetralisir. Selain itu, banyak juga aktivitas sehari-hari yang tanpa disadari menjadi faktor rusaknya lingkungan. Di antaranya adalah penggunaan kantong plastik secara masif. Yang kedua, pembuangan sampah dan limbah deterjen ke sungai. Yang ketiga adalah penggunaan AC yang berlebih. Air adalah salah satu sumber daya alam terpenting yang ada di dunia. Tanpa adanya air, tidak akan ada makhluk hidup yang dapat tumbuh dan bisa bertahan. Sekitar 2/3 dari bumi adalah air, bahkan tubuh manusia sendiri di dalamnya terdiri dari 70% air. Jumlah yang terdapat di bumi tidak akan mengalami perubahan. Air hanya mengalami perubahan bentuk dan perputaran yang bisa disebut sebagai siklus air. Penyebab pencemaran air. Yang pertama, pemanasan global. Pemanasan global diakibatkan oleh meningkatnya emisi gas pembuangan kendaraan bermotor, merupakan salah satu penyebab terjadinya pencemaran air. Dampak pemanasan global yang paling berbahaya adalah dapat mempengaruhi suhu air secara global yang mengakibatkan turunnya kualitas air dengan cepat. Penggundulan hutan merupakan penyebab pencemaran air yang kedua. Hutan memiliki peran yang sangat penting dalam siklus air. Salah satu peran dari hutan adalah menjadi penyaring air yang masuk ke dalam tanah. Hutan yang ditebang secara liar dan menjadi gundul mengakibatkan air akan langsung masuk ke dalam tanah tanpa melewati akar-akar pohon yang dapat menyaring air hujan. Yang ketiga, perkembangan industri, agrikultur, dan ternak hewan. Dikutip dari Save Water, hampir setiap industri memiliki limbah air yang berasal dari proses manufaktur. Limbah air tidak boleh dibuang secara langsung dan perlu melewati proses pendauran supaya limbah air menjadi aman dan tidak mencemari air. Yang keempat, pembuangan limbah kimia. Limbah kimia yang dibuang ke sungai bisa jadi penyebab terjadinya pencemaran air. Deterjen salah satunya. Limbah rumah tangga ini sering terbuang ke sungai dan bisa mengakibatkan pencemaran air. Limbah ini sangat bertahan lama di air dan sangat susah hilang, sehingga limbah ini sangat merugikan untuk ekosistem sungai karena banyak sekali ikan-ikan yang mati karena limbah ini. Yang kelima, tumpahan bahan bakar. Tumpahan bahan bakar yang berasal dari kilang minyak laut dan kapal tangki pembawa minyak yang mengakibatkan kebocoran merupakan salah satu penyebab pencemaran air yang ada di laut. Jenis-jenis pencemaran air. Berdasarkan situs ilmu geografi, jenis pencemaran air dibagi menjadi 4 jenis. Berikut ini adalah jenis-jenis pencemaran air yang perlu Anda ketahui. 1. Pencemaran mikroorganisme. Pencemaran mikroorganisme adalah salah satu pencemaran yang bisa terjadi diakibatkan oleh mikroorganisme yang berkembang dengan cepat di dalam air. Ada banyak sekali mikroorganisme yang berada di dalam air, seperti fitoplankton, zooplankton, dan lain sebagainya. Dalam jumlah terbatas, mikroorganisme tersebut berfungsi untuk menjernihkan air. Apabila jumlahnya berlebihan, mikroorganisme akan mencemari air dan membuat air menjadi terlihat keruh. Yang kedua, pencemaran anorganik nutrisi tanaman. Penggunaan pupuk nitrogen dan fosfat pada tanaman memang terbukti ampuh untuk mencegah hama dan membuat tanaman menjadi tumbuh subur. Perlu diperhatikan bahwa penggunaan kedua jenis pupuk tersebut bisa memiliki dampak yang negatif bagi lingkungan. Pupuk yang larut ke dalam air akan sangat berbahaya bagi kemurnian air dan membuat air menjadi terkontaminasi oleh berbagai zat kimia yang berasal dari pupuk tanaman. Supaya tidak mencemari air dan lingkungan, Anda bisa mengganti pupuk tersebut dengan menggunakan pupuk organik untuk tanaman di rumah Anda.
Selain itu, penggunaan untuk nitrogen dan fosfat pada tanaman juga dapat mencemari tanah. Pencemaran bahan kimia anorganik. Pencemaran bahan kimia anorganik terjadi diakibatkan oleh berbagai jenis bahan kimia yang digunakan oleh manusia. Bahan kimia anorganik yang bisa mengakibatkan pencemaran antara lain adalah seperti timbal, cadmium, merkuri, dan lain sebagainya. Pencemaran air ini akan mengakibatkan rusaknya produksi berbagai jenis tanaman pangan. Dampak buruk pencemaran air. Pencemaran air memiliki dampak yang sangat buruk dan bisa menimbulkan berbagai jenis masalah pada kehidupan manusia dan lingkungan. Berikut ini adalah penjelasan lengkapnya. Yang pertama, mempengaruhi kesehatan manusia. Berdasarkan studi ilmiah yang diterbitkan pada The Lancet, polusi air telah mengakibatkan setidaknya 1,8 juta kasus kematian manusia pada tahun 2015 lalu. Air yang terkontaminasi bisa mengakibatkan Anda terserang berbagai jenis penyakit seperti kolera, giardia, diare, dan disentri. Yang kedua, kerusakan lingkungan. Polusi air dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang akan mempengaruhi seluruh aspek makhluk hidup yang ada di dalamnya. Sebagai contoh, pertumbuhan tanaman alga yang terlalu pesat akan mengurangi kandungan oksigen di dalam air, yang bisa mengakibatkan kematian pada tanamannya dan hewan-hewan yang ada di dalam air. Dari materi yang saya jelaskan terkait pencemaran lingkungan, kita dapat menarik kesimpulan yaitu, jagalah lingkungan ini, karena pencemaran lingkungan ini merupakan hal yang sangat serius, sehingga mulailah dari hal kecil untuk merawat lingkungan. Tak hanya air, tapi semua dari mulai tanah, udara, dan lainnya. Tanah dan udara juga tak kalah penting dari air. Oleh sebab itu, mulailah untuk merawat lingkungan, agar lingkungan tetap terjaga dan sehat.